kita buka dulu ya, yang ada dulu, karena memang acara kita yang di sore ini hanya bagi yang betul-betul membutuhkan, ya mungkin sebagian sudah memahami dan menggunakan. Jadi kita memberikan forum bagi orang tua yang mungkin butuh penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan penggunaan Classroom di versi G Suite ini. Baik, maaf ini dengan YouTube ya, kita matikan dulu. Ya, suara YouTube-nya feedback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu orang tua wali siswa MI Husnain rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada sore hari ini bisa melaksanakan kegiatan bimbingan teknis ya. Jadi berkaitan dengan bagaimana kita bersama-sama ya, sama-sama belajar, guru juga belajar, Bapak Ibu juga belajar, anak-anak juga belajar menggunakan salah satu platform yang biasa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh, yaitu kita menggunakan Classroom. Ya. Namun sebelumnya, marilah kita buka dulu pertemuan online kita di sore hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di sini sudah hadir ya beberapa Bapak Ibu orang tua wali siswa. Kami respect ya kepada Bapak yang sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan ini. Yang nanti mudah-mudahan ini bisa memberikan satu tambahan wawasan dan pengetahuan untuk kita semuanya. Nah, Bapak Ibu semua orang tua dan juga guru ya di MI Husnain yang kami hormati. Jadi mengapa kami ya di dan kurikulum kemudian berusaha untuk memfasilitasi ya di hybrid learning ini ya, karena kita masih di PJJ, masih di pembelajaran jarak jauh, maka kita ingin menggunakan satu platform pembelajaran virtual yang memang sudah familiar ya, digunakan oleh banyak orang dan mudah kita akses dan tentunya juga gratis, yaitu adalah Google Classroom. Nah, cuma memang Google Classroom yang kita gunakan itu tentu Google Classroom yang memang spesial ya for education ya, Google Suite. Karena di sana menyimpan ada banyak layanan yang memang sangat sesuai untuk kita ya di lembaga pendidikan. Nah, adalah sudah kita usahakan dan ini sekarang sedang kita transisikan untuk menggunakannya ya. Saya akan segera saja men-share ya materinya. Kemudian tidak lama ya. Baik. Ini ya yang akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi ini berkaitan dengan Google Classroom tetapi dari akun G Suite, karena memang Classroom ini ada yang umum ya, yang bukan menggunakan domain tertentu ya pribadi. Tapi ada juga yang dari G Suite yang dia sudah menggunakan domain yang biasanya nanti nyantol dengan nama lembaganya atau nama sekolah kalau kita ya. Itu makanya kita sekarang menggunakan yang menggunakan MI Husnain SCHID begitu ya. Langsung saja ya. Jadi mengapa Classroom dari G Suite? Ya, itu yang mungkin juga perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah Google itu memiliki layanan khusus untuk mendukung pendidikan. Jadi memang sebenarnya Microsoft juga punya ya dengan Microsoft Teams-nya itu ya dengan Office 365 dia juga menyediakan itu, tetapi bagi kita yang belum familiar itu lebih rumit ya. Menarik tapi lebih rumit ya. Tidak setiap HP punya aplikasi itu. Nah, itu masalahnya. Makanya kita menggunakan dari Google ya, dari Google. Kemudian dapat membuatkan akun dalam jumlah banyak yang berakhiran domain sekolah. Nah, ini kelebihan yang kemarin kita cari ya. Jadi kita itu kemarin ketika membangun Classroom-nya itu maunya agar tidak merepotkan orang tua, kita buatkan akun. Tapi ternyata satu nomor HP itu
tidak bisa banyak-banyak ya. Kita langsung terdetek bahwa nomor kita sudah terlalu sering untuk mengaktifasi ya. Maka kemudian kita ingin ya tadi ya menggunakan Google G Suite ya for Education yang dia bisa membuatkan akun dalam jumlah yang banyak, ratusan bahkan ya dalam waktu yang sangat singkat sekali. Nah, alhamdulillah ini yang kita kejar ya, sehingga karena kalau ini kita akan lihat ya, kalau menggunakan akun dari orang tua itu tidak rapi nanti ya di pengelolaan administrasi di classroom-nya itu. Makanya kalau dengan G Suite kita akan lebih rapi. Kemudian ini ya, memberikan layanan penyimpanan atau storage ya, drive yang tak terbatas. Jadi ini juga yang kita harapkan. Tentu ini lebih dirasakan oleh guru-guru ya, khususnya guru-guru ya, guru kelas yang dia menampung tugas-tugas dari anak-anak. Lama-lama file-file yang tersimpan itu kan akan banyak gitu. Kalau menggunakan akun pribadi ya, akun dari Gmail yang biasa itu, nanti ini lama-lama akan memenuhi ya dari kuotanya 15 giga atau mungkin tinggal berapa giga gitu ya. Saya pribadi hanya tinggal 5 giga kurang ya, akun pribadi saya dan Gmail. Nah, padahal nanti ke depan mungkin kita akan banyak ya dalam kelas belajar mengajar akan banyak kiriman dari entah itu video, entah itu gambar-gambar, baik kita yang mengirimkan atau anak-anak yang mengirimkan. Maka kita butuh layanan storage atau drive yang besar ya, yang besar. Google Suite itu memberikan layanan itu, nanti yang kita harapkan. Dalam classroom-nya sudah include Gmeet. Nah, ini juga satu hal yang sangat praktis ya. Jadi bagi yang sudah menginstal Google Meet, tidak apa-apa lanjutkan ya. Tapi bagi yang belum, dengan Classroom G Suite ini di dalamnya sudah include fasilitas Google Meet ya, dan linknya pun juga link yang sudah ada di Classroom itu. Sehingga kapanpun nanti siswa dan guru akan mengadakan pertemuan online virtual menggunakan Google Meet, nah itu bisa sangat mudah sekali. Itu beberapa alasan ya. Kemudian Classroom dengan akun Gmail pribadi itu bagaimana sih? Nah, ini ya. Ini maaf akan mengecilkan ini beberapa penambahan. Semua aktif. Nah, ini ya Bapak Ibu bisa melihat di samping kiri layar. Jadi ini adalah contoh menggunakan Classroom menggunakan akun orang tua. Jadi guru kadang-kadang juga tidak tahu ya ini punya siswa siapa begitu ya, karena mendaftarkan akun Gmail-nya sesuai dengan orang tua masing-masing ya, tidak rapi dan tidak nyaman. Maka ini ya, tidak semua nama yang muncul adalah nama siswa, itu masalah kita yang pertama. Yang kedua adalah jumlah akun siswa yang masuk bisa lebih dari jumlah siswa di kelas ya. Contohnya di kelas 6 saja kemarin ya, kita tuh siswanya 26 tapi yang masuk sampai 31, sehingga tidak ada aturan pembatasan jumlah siswa. Nah, ini yang juga perlu kita siasati ya. Di akun Gmail reguler tidak bisa ya, atau tidak praktis ya, tidak langsung seperti itu regulasi yang ada di sistemnya. Kemudian Google Drive akun Gmail pribadi terbatas hanya 15 GB ini yang tadi kita sampaikan, ya hanya 15 GB, sehingga memang sangat terbatas sekali ya kapasitas yang diberikan di Gmail free itu ya, hanya 15 GB. Mungkin Bapak bisa cek masing-masing sudah berapa dari sekian tahun kita gunakan ya. Memang mungkin belum banyak, tapi dengan Classroom itu nanti kalau bagi Bapak Ibu guru akan sangat terasa sekali ya, cepat untuk penuhnya gitu ya. Kemudian memunculkan nama siswa ya, nih ya, Classroom dari akun G Suite itu adalah bisa memunculkan nama siswa lengkap. Ini yang di sebelah kiri, ini dengan Classroom G Suite. Jadi nama siswanya itu lengkap ya. Rajo Ali Manauf, Haris Ananda, Satriati, Danis. Inilah nama-nama siswa lengkap ya, lengkap. Sehingga kami dari guru-guru itu akan lebih nyaman dan lebih mudah ya dalam melihat dan dalam mengatur administrasinya. Oh, ini dari Mas Hasan, ini dari Mas Ali, ini dari Mas Fahri, itu jelas. Karena nama-namanya nama siswa. Beda dengan Classroom yang dari akun orang tua tadi ya, yang kadang-kadang kami juga tidak tahu atau belum tahu ini siapa. Kemudian jumlah akun yang masuk sesuai jumlah siswa. Karena memang settingannya di Classroom G Suite itu tidak bisa dimasuki oleh akun selain yang memiliki domain dari lembaga. Kalau kita MI Husnayan SCH ID itu ya. Jadi itu nyaman ya. Jadi memang sudah pas dengan jumlah yang ada. Kalaupun lebih itu gurunya mungkin nambah dengan akun bayangan untuk mengetahui kalau dari versi siswa itu seperti apa sih yang ditampilkan oleh Classroom-nya. Nah, itu mungkin itu guru kelasnya yang mengatur.
Kemudian akun selain yang dibutuhkan admin tidak bisa masuk ya. Kemudian sudah tersematkan Gmail ini ya, beberapa kelebihan dari Google Classroom G Suite. Nah, sebentar ini kok sebentar. Saya kok ada yang maaf nih, berarti saya ada yang susunan. Oh ya, nggak apa-apa. Ini berarti belum saya animasi ya, langsung muncul, nggak apa-apa nih ya, maaf. Jadi ini apa yang tadi saya jelaskan ya. Saat akunnya itu bukan akun dari yang kita berikan, maka langsung ada peringatan ya, akun salah. Kode kelas sudah terima, kodenya sudah benar, tetapi akunnya yang belum dapatkan izinnya karena mungkin ini kalau kita lihat dari belakang ya, akunnya ini bukan akun dari yang kita berikan yang ada MI Senayan SCID-nya. Itu ya. Yang ini adalah akun siswanya hanya bisa klik tambah akun. Jadi kalau memang akun yang kita berikan ini ada MI Husnain SCID ini, dia hanya bisa gabung, dia tidak bisa membuat kelas. Itu bedanya dengan akun Gmail pada umumnya. Kalau akun Gmail pada umumnya ada dua pilihan ya, apakah akan membuat kelas ataukah bergabung kelas, atau di versi lainnya nanti akan muncul atau pengajar. Nah, seperti itu. Tapi kalau dengan ini nanti otomatis akan ketika diklik tambah itu ini ya, langsung masuk ke gabung kelas sehingga mintanya kode kelas. Kemudian yang paling kanan ya, di Classroom sudah tersematkan ini ya, Gamit ya, Gamit untuk online sehingga lebih mudah. Ini tampilan dari Classroom versi G Suite. Nah, kita akan ini ya, yang kita bahas pertama adalah langkah-langkah aktivasi akun bagi Bapak Ibu yang mungkin belum sempat, nanti bisa disimak ya, bagi yang sudah nanti bisa untuk lebih memperluas lagi. Kemudian kedua adalah bergabung ke Classroom. Ini yang banyak ditemukan ya, banyak laporan dari Bapak Ibu yang beberapa itu masih ada kesulitan di nomor 2 ini, bergabung dengan Classroom-nya. Ini akan kita bahas. Ini nanti kalau masih ada waktu ya, karena sebagian kita juga sudah menggunakannya. Nah, kita langsung aja ya. Yang pertama adalah aktivasi akun G Suite ya, aktivasi akun G Suite. Nah, ini ya. Pertama adalah buka halaman pengaturan di HP. Jadi Bapak Ibu bisa membuka setelan ya di HP masing-masing itu berbeda-beda. Silakan nanti pokoknya menu setelan atau setting atau pengaturan di HP itu dibuka, kemudian klik Google ya. Di bagian akun nanti pilih klik Google karena kita akan menggunakan Google ya, Classroom. Ya, kita akan menambahkan akun Google. Nah, silakan klik Google, kemudian akan muncul seperti ini ya. Akan muncul halaman seperti ini. Lalu klik panah kecil ya, yang di sebelah email. Nah, ini. Nah, ini ada nama saya, di bawahnya ada email. Nah, ini ada panah kecil, ini diklik ya. Begini diklik. Bagi yang sudah melakukannya, insya Allah mengerti itu ya. Nah, bagi yang belum, nanti silakan itu dipraktekkan. Nanti bisa diputar ulang di YouTube-nya ya. Kemudian yang keempat, di halaman 4, pilih akun klik ya. Klik tambah akun lain. Jadi, apa namanya, dipilih akun, nanti silakan cari tambah akun ya, tambah akun lain. Tambah akun lainnya diklik. Ini saya sudah banyak karena kemarin mencoba untuk membantu beberapa anak atau kita membuatkan gitu ya. Silakan itu nanti tambah akun lain. Ya. Setelah kita klik tambah akun lain, maka nanti akan muncul, nah maaf, ini bagi HP-HP orang tua yang sudah diberi sandi atau pengaman ya, atau pola atau fingerprint atau dengan wajah, maka biasanya nanti dia akan meminta kita untuk verifikasi. Ini bagi HP-HP yang sudah diberikan pengaman. Bagi HP-HP yang belum diberikan pengaman, ini mungkin tidak akan muncul ya, langsung masuk ke langkah berikutnya. Cara saya memang bagusnya seperti ini ya, jadi diberi dulu, nanti tinggal ke Classroom-nya lebih mudah. Nah, setelah muncul ini, kemudian verifikasi, nanti akan masuk kita ke halaman login ya, kan halaman loginnya akan muncul, halaman login. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bagi yang belum bisa mengisikan emailnya. Jadi email yang ada nama siswa ya, kemudian MI Husnayain,
.sch.id. Nah, itu yang dimasukkan di dalam itu ya. Nah, seperti ini saya memasukkannya seperti itu. Kemudian klik berikutnya. Jadi jangan lupa berikutnya diklik ya. Ini berikutnya diklik. Yang jelas nanti dipastikan emailnya tuh sesuai dengan apa yang di WA di grup kelas ya, atau di grup gurunya ya. Yang di apa di Japri gurunya. Karena kita inginnya kemarin di-share oleh gurunya masing-masing via Japri. Nah, selanjutnya setelah kita isikan, kemudian ada permintaan untuk mengisikan password ya. Silakan passwordnya diisi sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu terima. Kemudian klik berikutnya ya. Klik berikutnya. Nah, setelah berhasil mengisikan password, nanti ya ini yang kemudian beberapa mungkin kemarin mengalami kesulitan ya. Langkah ini akan meminta kita untuk mengisikan nomor HP ya, nomor telepon yang aktif, terutama yang kalau saya sarankan yang ada di HP itu sendiri. Jadi HP-nya itu nomornya berapa, nah itu yang diisikan. Tapi tidak menutup kemungkinan ini juga bisa kita isikan di nomor HP yang lain. Ya, nanti yang tetap bisa kita akses nanti kalau dikirimi kode dari Gmail, dari Google ya. Karena nanti Google akan mengirimi kode. Jadi bisa ini menggunakan nomor yang ada di telepon itu sendiri atau nomor lain di HP lain. Tapi yang penting nanti kita bisa minta tolong untuk dibacakan atau dikirimi nomor aktivasi, nomor kodenya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Ini biasa sudah ada merah-merahnya ini ya. Maaf ini ya. Agak kelihatan nih. Nomor telepon ini sudah terlalu sering. Nah, biasa sudah terlalu sering ya digunakan. Kemudian setelah Bapak Ibu menuliskan nomornya, nomor HP yang untuk verifikasi itu, nanti klik berikutnya nih ya. Klik berikutnya. Scroll sekali. Kemudian akan muncul ini ya, Bapak Ibu semua, akan muncul peringatan ya. Google akan mengirim satu kali ya untuk mengkonfirmasi bahwa nomor itu adalah milik Anda. Nah, ini nanti klik verifikasinya diklik. Harus diklik ya, verifikasi. Kalau memang itu adalah nomor yang benar ya. Nah, nanti ada biaya SMS. Itu kemudian setelah verifikasi kita klik, nanti dia akan mengirimkan ke nomor yang dituju. Kalau enggak nanti kita coba lagi ya. Nah, kalau misalnya beberapa HP itu nanti dia akan proses bentar, dia langsung terisikan dan langsung proses selanjutnya. Tapi beberapa HP dia menunggu, kemudian dia harus mengisi manual kode yang dikirimkan oleh Google. Nanti silakan tapi ini Bapak Ibu bisa ngecek ya di SMS-nya, jadi via SMS ini ya, di kotak SMS-nya dibuka, bukan WA tapi SMS ya. Kemudian di copy atau diisikan di kode ini. Kalau misalnya ternyata belum terkirim, ya Bapak Ibu juga cek berkali-kali belum terkirim, bisa klik coba lagi bawah. Ya, coba lagi bawah ini diklik. Atau memang belum nyampe. Beberapa laporan kemarin ngisinya sore ditunggu-tunggu nggak nyampe, terkirimnya jam 3 pagi ya. Dan juga yang seperti itu. Jadi tergantung dengan sinyal. Jadi langkah ini gampang-gampang. Ada yang susah ya, ada yang gampang, banyak yang gampang alhamdulillah, tapi ada juga yang susah karena nggak tahu ya kodenya mampir kemana begitu. Nah, habis itu kalau sudah masuk berikutnya diklik ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian nah ini ya, jadi diisikan kodenya, baru kemudian diklik berikutnya. Jadi kodenya dimasukkan dulu. Ya, kodenya dimasukkan, kemudian klik berikutnya. Nah, hampir selesai ya. Langkah ke-10 adalah ya ini kita akan diterima. Selamat datang di akun baru. Ya ini sudah diterima kita ya di akun baru, dibaca boleh. Kemudian yang penting kita klik aja terima ya. Terimanya kita klik. Kemudian setelah itu nah ini klik saya setuju ya. Setelah kita terima, kemudian ini dibaca boleh. Intinya kita setuju ya. Saya setuju diklik. Nah, seperti itu. Dan akhirnya Bapak Ibu semua, akun kita sudah jadi ya. Akun kita sudah jadi, nanti silakan dicek namanya siswa atau nama siswa Bapak Ibu, nama putra-putri Bapak Ibu ya, dengan beberapa variasi tentunya. Karena beberapa anak punya nama yang sama, kita buat variasi yang membedakan. Intinya email atau akun itu unik ya, berbeda satu dengan yang lainnya, itu intinya. Kalau sama, sistem dari Gesut juga tidak bisa menerima, sudah ada pengguna
beberapa nama memang kita buat apa adanya, beberapa nama kita gabungkan antara nama depan, nama tengah, nama belakang, kemudian MIUSN SCID. Nah, berarti kalau sudah muncul seperti ini, ya langkah pertama kita untuk aktivasi sudah selesai, sudah berhasil ya, alhamdulillah. Baik itu untuk aktivasi akun Google dari G Suite ya, cukup mudah dan hampir ini lebih mudah daripada yang Classroom sebenarnya. Gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu adalah masuk ke Classroom G Suite ya, masuk ke Classroom G Suite-nya. Ya, akan lanjutkan. Nah, mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah selesai di aktivasi tadi. Silakan yang sesi kedua ini disimak betul-betul sehingga nanti ketika yang mau disampaikan ya bisa disampaikan. Oke, saya cepat saja. Yang pertama adalah ini kemarin saya juga lupa ya, belum menyampaikan di tutorial link YouTube yang pernah kami kirimkan ke Bapak Ibu semua. Jadi ternyata hal penting pertama yang harus dilakukan itu adalah mengunduh aplikasi Classroom, karena ternyata sebagian dari orang tua itu membuka Classroom-nya tidak di aplikasi tetapi di Chrome misalnya atau di browser yang lainnya. Nah, saran kami lebih mudah ya nanti dalam menggunakan Classroom itu Bapak Ibu mengunduh dulu ya, mengunduh aplikasi Classroom dari Play Store. Nah, silakan diunduh ya. Nanti boleh mengetikkan Google Class boleh atau Classroom itu juga boleh ya, nanti di Play Store diunduh. Nah, itu saran kami ya. Karena itu nanti akan jauh lebih memudahkan daripada Bapak Ibu Classroom-nya di Chrome. Nah, itu lebih nyaman pakai kita mengunduh aplikasinya dulu. Itu saran kami. Yang kedua adalah ya pastikan HP-nya telah ini ya. Shadowfile-nya. Pastikan HP-nya telah diberi kunci pengaman layar. Jadi ini saran kami. Kan dari pengalaman beberapa Bapak Ibu orang tua yang mencoba masuk ke Classroom, ternyata karena HP saya yang saya gunakan kemarin untuk tutorial itu sudah ada pengamannya ya. Ternyata beberapa HP yang belum ada pengaman layar itu mengalami tidak lancar ya. Ada peringatan-peringatan tidak bisa masuk, ya, tidak bisa masuk ke Classroom karena ternyata setelah kita cek ini belum ada kunci pengaman. Dan ketika kita baca, memang akun G Suite itu meminta untuk ya HP-nya diberi pengaman. Nah itu. Jadi saran kami ya Bapak Ibu memberikan ini ya kunci pengaman layar, bisa pola, bisa wajah, atau bisa stick jari ya, atau yang lainnya. Intinya itu. Ini hal penting yang harus diperhatikan. Kemudian setelah diberikan layar kunci, ya, kemudian, nah silakan tadi ya aplikasi Google aplikasi Classroom yang sudah diunduh, Bapak Ibu buka, ya, dibuka. Kalau masih baru ya mungkin tayangannya berbeda dengan yang saya tampilkan. Tapi ini karena sudah kelas 3456 sudah pernah menggunakan sebelumnya. Nah, dibuka aja Classroom yang lama ya. Classroom lamanya dibuka. Kemudian nah, klik ikon akun untuk mengganti ke akun yang baru. Nah, ini pojok kanan. Ya, pojok kanan ini silakan diklik ya untuk memasukkan akun G Suite yang barusan kita aktivasi. Ya, seperti itu ya. Kita klik. Nah, setelah kita klik ya, setelah tadi kita klik itu nanti akan muncul akun-akun kita. Kalau bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak banyak seperti saya ini, mungkin akunnya lama, kemudian akan muncul akun Google Classroom yang kemarin ya. Nah, kemudian akan muncul akun yang barusan kita buat atau akun dari G Suite yang ada MIUSN SCHID. Nah, itu silakan itu dipilih ya. Nah, kalau saya seperti ini, saya menggunakan contoh akun siswa ya. Ini dipilih gitu ya, dipilih di halaman ini. Nah, cuma beberapa, nah ini ya, sebelum saya sampaikan, cuma beberapa orang tua ketika mengganti akunnya diklik gitu, dia gagal.
gagal balik lagi dan ada peringatan seperti tadi. Nah, itu ya nanti akan kita bahas mengapa ketika sampai di tahap ini tidak bisa. Ya, akunnya sudah ada, sudah mau mengganti, tetapi ternyata ketika diklik akun yang barusan dibuat ternyata tidak bisa. Nah, nanti akan kita sampaikan mengapa demikian, karena beberapa orang tua kemarin mandeknya di sini ya, menyampaikan tidak bisa masuk, gagal masuk atau kode salah dan seterusnya. Baru sampai tahap ini sehingga belum masuk ke classroom yang baru. Dan nanti akan kita sampaikan. Bagi yang berhasil, ya nanti akan muncul di sini ya. Ini classroomnya sudah sesuai dengan akun yang barusan kita masukkan. Ini ketika berhasil masuk dengan akun yang kita buat ya. Nah nanti kalau sudah ya Bapak Ibu, ini klik tambah ya untuk gabung. Nah, sekarang ini ya kita langsung klik tambah. Karena ini akun siswa maka pilihannya tuh tinggal ini ya, tinggal gabung kelas ya, tidak ada pilihan untuk membuat kelas. Kita tinggal mengisi kodenya yang dibuatkan, dikirimkan oleh guru kelasnya. Selesai sebenarnya, tahap sudah selesai ya, isikan dengan kode kelas dan ini ya, dari kita sudah masuk ini ya, kita sudah masuk. Nah ini sudah masuk di kelasnya ya, dan ya selesai. Jadi sebenarnya langkah masuk ke classroom itu mudah, sangat cepat. Ini hanya ada berapa? 8 ya, 8 atau 9 langkah. Bapak Ibu sudah selesai masuk ke classroom. Tetapi memang ini ya, ada beberapa kasus tidak bisa masuk classroom. Ini yang saya tegaskan di sini ya. Ada beberapa kasus ya. Monggo nanti disimak. Ini dari beberapa catatan yang kita terima. Pertama ini ya, ada peringatan kode kelas akun salah. Kode kelas sudah dalam format yang benar, tetapi akun Anda saat ini tidak memiliki izin akses. Nah, beberapa seperti ini. Nah, setelah kita cermati ternyata di belakang sana ini, ya di belakang sana ini, ternyata akunnya masih berbunyi ini kan bukan akun yang sekolah buatkan ya, bukan akun yang sekolah buat, tapi akun orang tua. Makanya kenapa salah? Atau ketika tadi ya, ketika kami sampaikan yang ini ya, yang langkah ini, yang langkah ini ya, yang langkah ini maaf. Nah, langkah ini ya. Nah, langkah ini diklik tidak berhasil, nanti munculnya kayak tadi, ya munculnya seperti yang barusan kita lihat. Nah, ini munculnya seperti ini, gagal. Kenapa? Ini ya, karena salah satunya belum men-setting kunci layar, ya. Jadi Bapak Ibu belum membuatkan sandi, baik itu pola maupun fingerprint atau stick jari atau lainnya. Nah, moga nanti dicoba lagi ya bagi yang masih gagal karena ada peringatan ini, nanti diberikan pengaman layar dulu, itu yang pertama. Dan kemarin yang paling banyak karena kasusnya karena ini ya, karena belum diberikan pengaman layar. Nah, seperti itu. Karena yang kita buatkan tutorial itu tentunya sudah kita pasangi pengaman layar sehingga tidak menemukan kasus ini. Nah, di beberapa orang tua menemukan kasus ini karena tentunya belum diberi pengaman layar. Nah, begitu ya. Jadi memang defaultnya atau dari sananya akun dari G Suite itu meminta agar akun itu HP-nya diberi pengaman. Nah, seperti itu. Kemudian yang lainnya adalah ini ya, ini juga kemarin ya kami terima. Nah, akun salah ya, kode kelas sudah dalam format yang benar. Ini kan berbeda nih ya, sudah sama nih ya. Tetapi akun Anda saat ini tidak memiliki izin akses. Ya, ini sama. Ini sama-sama tetapi kasusnya berbeda sebenarnya. Kalau yang ini, ya setelah kita cek, ini yang sebelah kiri itu kan karena dia ada Gmail-nya ya nih. Ini kan sudah benar nih. Akunnya itu sudah Merbaya Haki, ya, Emi Senayan, SCID ini sudah benar nih. Akunnya sudah benar dari yang kita buatkan. Tetapi mengapa masih salah? Ya kan, mengapa masih salah? Nah, untuk kasus yang ini, yang kedua, ya karena sama-sama notifnya itu kan sama ya, akun salah. Kami kemudian meminta ke guru kelas ya. Jangan-jangan ini ya, jangan-jangan ininya yang salah ya, apa namanya kode kelasnya yang salah. Saya minta guru kelasnya, Bu, ini kode kelasnya yang mana? Coba saya dikirimi. Nah, benar ketika saya dikirimi, beliau ini memasukkan dengan kode kelas sebelumnya di classroom yang belum G Suite ya. Jadi ketika kode kelasnya dimasukkan ke yang tidak G Suite, ternyata tidak mau juga ya, tidak mau, dia tidak mau. Makanya dia kemudian akunnya salah. Nah, begitu. Sehingga memang solusinya ini adalah ya apa namanya? Teliti dalam menggunakan
kode kelas yang terbaru ya. Jadi nanti silakan minta lagi ke guru kelasnya untuk dikirimi kode kelas yang terbaru. Nah begitu ya, itu yang dua. Kemudian yang lainnya adalah ini ya. Nah ini, nggak terlalu terbaca ya. Jadi ini barusan tadi pagi ya, saya juga bingung. Ada peringatan, ya maaf sedang ada masalah, coba lagi. Intinya orang tua dan siswa tidak bisa mengakses classroom-nya. Kemarin bisa, ya sudah masuk ke classroom baru. Tapi tadi pagi ketika ingin membuka tugas-tugas yang hari ini kita berikan, orang tua tidak bisa membuka lagi, ada peringatan ini ya. Lagi ada gangguan masalah, coba lagi. Kami sarankan untuk uninstall, diinstal lagi, ternyata munculnya ini. Ini setelah di uninstall, belum install lagi, munculnya ini. Ya, loh berarti ada apa-apanya? Iya, ternyata ada apa-apanya. Dan kami juga, apalagi ya yang bisa kita bantu ya, karena pengunci layarnya sudah ada. Uninstall, diinstal lagi, sudah. Nah, apalagi ini ya, nah itu masalahnya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ketemu dengan ini, mungkin ya beberapa HP itu ternyata butuh ini. Maaf, ini, nah, saya turunkan ya. Tapi nanti kalau ada masalah bisa hubungi kami ya. Jadi beberapa HP itu butuh diinstali ini namanya device policy. Beberapa ya. Saya nggak tahu. Mungkin itu memang beberapa HP tertentu yang memang butuh. Beberapa sebagian besarnya kan enggak ya, karena kami mendapatkan laporan ini hanya segelintir saja. Tapi alhamdulillah kami ini menjadi satu tambahan wawasan bagi kita. Beberapa HP ternyata butuh diinstali ini. Nanti bisa di Play Store ya, device policy ini diunduh, diinstal ya, diinstal. Nah setelah diinstal nanti kemudian dimasukkan email yang tadi kita ini tadi yang baru diaktifkan, baru masuk ke classroom-nya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu ya, itu penyampaian kita untuk sore hari ini ya. Monggo bagi Bapak Ibu yang mungkin ada masalah atau ada yang mau disampaikan ya, bisa ditanyakan. Silakan, ini bisa kalau ada yang mau bertanya silakan untuk langsung saja dibuka mic-nya atau ada yang chat, monggo. Monggo mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu. Saya Pak dari, halo Pak. Halo, monggo. Ya, saya dari ibunya Syakira kelas 3. Oh ya. Mau menanyakan, kemarin saya kan sudah berhasil untuk mengganti akun siswa ke yang baru, akun yang Iya, baru. Bu. Nggih. Ya, tapi kok begitu saya mau buka emailnya itu kok nggak bisa ya? Di situ cuman kosong gitu. Nggak masuk ke emailnya, tapi cuman layar putih gitu. Adanya gitu cuman ya. seperti itu bisanya. Oh, nggih. Padahal untuk HP saya itu kan akunnya pakai akun saya. Nah, itukah apakah ada kaitannya dengan karena saya memasukkan akun yang baru punya anak saya itu apa gimana ya itu? Ya udah sekian dulu. Terima kasih. Terima kasih pun nggih, matur suwun. Ya, Mbak Kira nggih. Emailnya ya Bu ya, emailnya kosong. Sebentar, Ibu masih nyambung ya? Kalau langkah yang sudah dilewati sampai mana Bu? Sudah mengaktifkan akunnya? Iya, sudah aktif, sudah bisa. Aktif, nggih. Ya, cuma Kalau saya masuk bisa ke email. Kalau masuk ke classroom-nya? Iya, bisa. Oh, sudah bisa. Iya. Oh, bisa dipakai untuk mengerjakan tugas dari guru-gurunya? Ya dulu itu sebelum saya buat akun yang baru, yang akun yang dari Senayan itu saya masukkan itu biasa, ya bisalah saya buka. Kan kalau dari emailnya itu kan mesti ada pemberitahuan. Ada tugas baru, kemudian apa itu kan ada pemberitahuan. Nah, kemudian setelah akunnya yang baru ini sudah saya ganti,
Ya. Itu kok jadi saya nggak bisa buka email gitu. Email Oh, saya nggak bisa dibuka lewat HP. Kalau lewat komputer gitu ya, saya lewat komputer, laptop gitu bisa. nah. Nggak bisa ya dari lewat HP itu kok jadi nggak bisa. Oh, biasanya Ya, kalau Bu, kalau Gmail itu, kalau Ibu sekarang misalnya sedang megang HP-nya ya, ya. Gmail itu kan juga ada ikon kecil kanan atas. Itu bisa diganti-ganti Bu sebenarnya Bu. Bisa diganti akunnya. Oh, Coba jangan buka Gmail-nya, ya. itu kan ada telusuri dalam email. Sampingnya kan ada ikon lingkaran kecil akun ya. Itu diklik, kayak Classroom tadi diklik, kan nanti kita bisa milih akun mana yang akan kita buka Gmail-nya. Oh. Bentar. Kalau yang Gmail anak, saya belum cek ya. Tapi sebenarnya Gmail anak sudah masuk kok mestinya. Itu tugas-tugas masuk juga. Kalau ternyata punyanya Ibu belum masuk, nanti mungkin lain waktu kita cek ya. Oh ya. Sama saya kadang Bu, mindah-mindah akun yang di Gmail. Ini tadi saya coba terteranya itu cuman ada kayak ada logo yang bawah itu ada logo surat itu ada tulisannya email tapi nggak bisa saya klik. Kemudian yang sampingnya itu cuman logo kayak gambar kamera itu. Gambar Itu kamera ya. kalau diklik ada ya kayak ada meeting kayak gitu. Oh, Cuman itu yang yang atas kosong. atas Nggak ada kosong ya. ya. Oke. Ya nanti bisa kita chat aja Bu ya. Kita japri, saya pengen lihat apa namanya di screenshotkan layarnya seperti apa. Nanti setelah acara ini aja Bu, atau kapan jalan slow. Ya Nanti kita Pak. chat ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mungkin ada yang lain lagi mungkin. Monggo. 10 menit lagi ya. Ini yang di sini sudah berhasil semuanya nggak? Masuk ke Classroom? Kalau sudah, ya, dan kita rasa cukup, kita cukupkan saja untuk acara sore ini. Sebentar kalau dari chat ya. Kemarin layar kunci saya matikan, sekarang malah tidak bisa masuk Classroom buat melihat tugas. Terus pripun Pak? Dari WRW ya. Kemudian layar kunci saya matikan. Sekarang mulai. Nah, kalau yang dari WRW yang layar kunci dimatikan, mungkin memang maunya akun Gesut ini HP-nya itu dikasih kunci. Nah, monggo nanti kuncinya tetap dinyalakan karena dikasih tahu kuncinya seperti ini, gitu aja nih. Biar akses ke Classroom-nya nyaman. Kalau sebelum pelajari mungkin bisa ya disetting tanpa pengaman, tapi itu butuh pengaturan. Nah, kami belum sampai ke arah sana untuk mempelajarinya karena memang default atau dari settingan dari tim G Suite-nya itu si akun ini butuh ada pengaman layar ya, ada pengaman HP. Nah, itu. Nah, saran kami sih monggo dibuat, kalau memang itu akan dibuat free ya untuk semua anggota keluarga, artinya tidak perlu ada kunci-kunci. Nah, kunci layar itu nanti diberitahu ke anggota keluarga lainnya boleh ya, ke anaknya terutama yang akan menggunakan. Mungkin kalau pola ya polanya seperti ini yang mudah begitu. Itu saran kami. Karena memang ternyata kalau dari kasusnya Bu Erwi ini ketika layar kuncinya dimatikan atau di-on-kan, nah, tidak bisa masuk lagi. Nah, itu. Gitu ya Bu Erwi. Mungkin ada yang lain lagi. Ini ada pertanyaan ya Pak Supri. Apa ini? Kenapa kalau dari Classroom masuk ke Zoom Meet? Oh, mungkin maksudnya bukan Zoom Meet ya, tapi ke Google Meet. Oke, dari Pak Supri ya, bagaimana cara masuk dari Google Meet ya. Sebentar, saya tak masuk sebagai siswa ya. Ini Zoom ya. Berarti saya akan coba masuk dulu di Zoom ini.
Kemudian akan kita praktekkan apa namanya, cara untuk menggunakan atau Google Meet melalui Zoom-nya. Sebentar ya, saya tak masuk ke Zoom-nya ini. Oke, saya sudah masuk. Saya dulu. Oke, dari saya ketemu saya sebentar. Baik, saya akan mencoba untuk hidupkan. Saya akan screen ya. Saya akan berbagi screen sebentar di sini. Baik, sudah berkasih saya ya. Ini tadi untuk contoh. Nah, misalnya ini kodenya sudah keluar. Sebentar. Atau gini, saya tak. Ya, sudah ada saja ya. Nah, tadi di kelas 6 ada pertemuan ya. Jadi nanti anak itu bisa membuka di ini. Kemudian yang ada Google Meet. Oh, ini sebagai sebentar, saya tak mencari kelasnya dulu. Oke, kelasnya saya salin. Sebentar ini. Saya tak keluar sebagai siswa ya. Ini saya masuk ke kelas gabung. Ini sudah sebagai siswa. Nah, di tugas yang mana tadi ya? Nah, ini. Nah, di sini di halaman ini saya perbesar enggak bisa. Kan ada lampiran. Ada lampiran. Yang rapat video kelas ini diklik ya. Ini enggak kelihatan ya. Rapatnya kita klik. Jadi kita hanya mengklik rapat video kelas yang ada di lampiran pemberitahuan atau tugas dari sekolah. Nah, ini langsung gabung. Nanti tinggal klik gabung itu tinggal diklik. Nah, gitu. Jadi kita nggak buka-buka lagi. Saya ulang lagi ya. Jadi langkah pertama untuk gabung itu adalah larinya ke Gmail ya. Nah, ini adalah halaman kelas dari siswa. Kemudian, nah ini ya, kita buka tugasnya, ternyata ada lampiran link ya. Bentuknya icon Google Meet atau kamera itu ya. Yang tengah ini yang saya sentuh ini ya. Nah, ini ya. Nah, itu diklik aja nanti setelah dengan jamnya, diklik ya. Diklik, kemudian kita tunggu, akan muncul layar seperti ini. Ya. Tinggal nanti klik gabung. Ya, klik gabung nanti sudah ketemu dengan form kelasnya. Baik, itu ya. Apa namanya? Sebentar saya keluar dulu. Stop. Maaf. Saya. Baik, maka sebentar. Ini saya remove. Ya.
Begitu ya Bapak Ibu. Pak tadi dari Pak Supri tadi ya. Mudah-mudahan bisa jelas ya untuk cara bergabung menggunakan Google Meet ya. Jadi halaman classroom-nya siswa itu sudah ada, tinggal mengklik link. Jadi biasanya nanti guru akan menempelkan link di sana. Nah, ikon kamera kayak Google Meet itu yang diklik. Nah, syaratnya ya sesuai dengan jamnya ya. Kalau udah jamnya masuk, bisa masuk. Kalau mestinya semua HP bisa mestinya. Karena itu sudah bawaan. Bawaan tidak perlu mengunduh dan menginstal Google Meet ya di HP-nya, tidak perlu karena sudah ada di Classroom-nya. Begitu. Oke. Baik, sekian untuk sore hari ini. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti bisa disimak di link YouTube yang akan bisa diulang. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.